Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirta Hamidah dengan NIM 003 dari kelas 2020 Internasional. Di sini saya akan membahas sedikit tentang perkembangan teknologi informasi melahirkan ekonomi digital di Indonesia. Sebelum kita membahasnya lebih lanjut, alangkah lebih baik untuk kita mengerti apa sih itu ekonomi digital. Nah, ekonomi digital adalah segala bentuk aspek ekonomi yang berkembang karena bantuan teknologi informasi dan juga telekomunikasi. Tentu saja tidak serta-merta ekonomi digital ini langsung muncul begitu saja. Ekonomi digital ini terjadi karena melalui beberapa proses yang diakibatkan adanya globalisasi. Globalisasi sendiri adalah fase perubahan secara global atau menyeluruh yang dialami masyarakat dunia akibat adanya integrasi internasional. Globalisasi ini menyebabkan kemajuan dan perubahan di semua lini kehidupan. Yang paling utama adalah perkembangan di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi. Lantas, bagaimana sih peran teknologi informasi dalam perkembangan ekonomi digital? Setelah ditelusuri, teknologi informasi memberikan kemudahan bagi para pelaku ekonomi dalam menjalankan bisnisnya. Salah satunya yaitu melalui media sosial. Media sosial ini dijadikan sebagai media promosi dan pemasaran oleh para pelaku bisnis. Nah, saat kita membuka akun sosial media kita seperti Instagram, Facebook, Twitter, bahkan WhatsApp, banyak sekali foto barang yang diperdagangkan. Dari fashion, skincare, makanan, furniture, souvenir, dan masih banyak yang lain. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak peluang baru dalam hal pemasaran produk karena manfaat dari perkembangan teknologi informasi. Ekonomi digital dinilai menjadi terobosan terbaik dalam perkembangan ekonomi dunia, khususnya di Indonesia. Nah, inilah manfaat dari ekonomi digital. Yang pertama adalah mudah. Kemudian bertransaksi adalah manfaat ekonomi digital yang paling utama, di mana pada dulunya kita jika ingin membeli barang kita harus repot-repot ke toko atau ke pasar, lalu kita melakukan tawar-menawar dan memilih-milih barang. Selanjutnya kita dapat melakukan pembayaran. Nah, karena adanya ekonomi digital ini kita tidak perlu lagi melakukan itu semua karena kita dapat melakukannya dengan cara belanja online. Nah, kita cukup menggunakan smartphone kita pilih barang mana yang akan kita beli, langsung kita bayar. Nah, itu langsung bisa kita bayar saat itu juga. Dan kita tidak perlu lagi untuk susah-susah menawar, panas-panasan, kita pergi jauh-jauh seperti itu. Untuk manfaat ekonomi digital kedua adalah aman. Ekonomi digital ini membuat transaksi keuangan menjadi lebih aman, di mana dahulu kita perlu membawa uang tunai kemana-mana pun itu juga dalam jumlah yang besar jika kita akan melakukan transaksi dalam jumlah besar. Dengan ekonomi digital kita tidak perlu lagi melakukan pembayaran secara tunai, karena kita dapat melakukannya dengan cara cashless. Dengan smartphone saja kita dapat melakukan transaksi dengan aman dan kita tidak perlu lagi membawa uang jika kemanapun kita pergi, karena itu juga akan menimbulkan banyak kejahatan ya, karena jika kita membawa uang tunai yang banyak itu akan mengundang penjahat untuk melakukan perampokan, pencopetan, dan lain-lain. Nah, untuk manfaat ekonomi digital selanjutnya adalah cepat. Kecepatan transaksi itu merupakan manfaat ekonomi digital selanjutnya. Jika dahulu jika ingin melakukan transfer, nah kita harus pergi ke bank,
mengambil nomor antrian, antri, membutuhkan waktu yang lama. Nah, jika kita menggunakan ekonomi digital, kita hanya perlu transfer melalui handphone, smartphone kita. Dan transaksi itu bisa real time, dapat langsung diterima oleh si penerima. Nah, jadi dapat memberikan manfaat yang sangat besar. Untuk manfaat selanjutnya adalah hemat. Ekonomi digital ini membuat transaksi lebih efisien. Karena sebelumnya jika kita ingin ke toko, kita harus naik transportasi seperti bis, ojek, motor. Nah, itu kan memerlukan biaya akomodasi. Nah, karena adanya ekonomi digital ini, kita tidak perlu lagi membutuhkan biaya akomodasi untuk melakukan transaksi. Kita perlu hanya di rumah saja, di kantor, ataupun dimanapun, kita bisa melakukan transaksi. Terus selanjutnya adalah menciptakan pekerjaan baru. Tentu saja ekonomi digital ini membawa kesejahteraan bagi masyarakat, di mana lapangan pekerjaan baru banyak tercipta. Contohnya yang saat ini banyak tercipta yaitu YouTuber, selanjutnya ada selebgram, influencer, content creator, dan masih banyak yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah contoh praktik digitalisasi ekonomi di Indonesia. Yang pertama adalah e-commerce. Nah, di sini ada Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Siapa sih yang tidak kenal Shopee, Tokopedia, dan juga Bukalapak? Mereka ini merupakan e-commerce terbesar yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Nah, bahkan beberapa perusahaan e-commerce tersebut mampu berkembang pesat menjadi startup unicorn yang memiliki pangsa pasar sendiri di Indonesia. Nah, Shopee, Tokopedia, dan juga Bukalapak ini tentu saja memiliki ciri-ciri tersendiri sehingga mereka mampu bersaing dan menjadi e-commerce terbesar di Indonesia. Selanjutnya pada bidang transport and food. Ada Gojek dan juga Grab. Nah, Gojek ini merupakan perintis dari adanya digitalisasi ekonomi pada bidang transport and food. Saat ini hampir di seluruh Indonesia pasti banyak ya menjumpai Grab, Gojek. Nah, Grab dan Gojek ini memberikan kemudahan kita dalam mencari transportasi secara online, dan juga jika kita ingin memesan makanan, jika kita sibuk, kita tidak perlu ke restoran, kita hanya perlu menggunakan aplikasi tersebut dan mereka akan mengantarkan makanan yang kita pesan kepada kita. Untuk bidang selanjutnya adalah financial services. OVO, Dana, dan Link Aja. Mereka merupakan pelopor dari financial services di Indonesia. Ini merupakan e-wallet. Ini merupakan e-wallet yang digunakan masyarakat Indonesia. Teknologi ini dapat mempermudah transaksi bagi masyarakat. Ada banyak sekali fitur yang ditawarkan e-wallet ini. Yang dapat membuat kita senang adalah cashback dan juga diskon yang diberikan. Dan dengan financial services ini kita juga dapat melakukan investasi, contohnya yaitu emas. Investasi emas bisa dilakukan di e-wallet ini, ya, dan investasi emas saat ini merupakan investasi yang sangat banyak ya di saat ini. Untuk selanjutnya pada bidang online travel ada booking.com dan Skyscanner. Nah, agen perjalanan online ini adalah agen perjalanan yang menyediakan jasa perjalanan, pemesanan tiket transportasi, tiket wisata, dan juga hotel. Nah, jika kita ingin melakukan traveling, kita cukup menggunakan aplikasi ini, kita bisa memilih tempat yang kita tuju, pesawat kita, terus hotel yang kita inginkan. Kita dapat
memilihnya melalui aplikasi ini. Selanjutnya adalah online media. Ada tribunnews.com dan detik.com. Dahulu kan kita perlu membeli koran jika kita ingin melihat berita. Untuk saat ini kita tidak perlu melakukan lagi karena kita hanya perlu mengakses internet, membuka laman tribunnews.com dan detik.com. Nah, di situ kita bisa mencari dan mendapatkan informasi yang kita inginkan. Untuk selanjutnya adalah Help Page. Nah, ini merupakan teknologi digitalisasi ekonomi yang lahir di masa pandemi COVID-19. Teknologi kesehatan menawarkan layanan telemedicine dengan format aplikasi pada smartphone yang terhubung ke internet. Jadi kita bisa berkonsultasi dengan dokter di aplikasi ini. Contohnya yaitu Halodoc dan Klik Dokter. Untuk selanjutnya ada EdTech yaitu Education Technology. Nah, ini yang siapa sih yang tidak mengenal ruang guru, Fiverr? Nah, ini merupakan perkembangan ekonomi digital yang mendukung dalam segi bidang pendidikan. Kita bisa berlatih soal, dan kita tidak hanya diberikan materi saja, tetapi EdTech juga mencakup pelatihan soft skill dan hard skill untuk berbagai bidang. Dan ini juga membuka lapangan pekerjaan baru bagi guru pemula jika ingin memulai karir dalam bidang pendidikan. Ini adalah beberapa tantangan utama digitalisasi ekonomi di Indonesia. Yang pertama adalah keamanan cyber. Tantangan utama dalam perkembangan ekonomi digital adalah tentang keamanan cyber. Apalagi di sektor investasi dan jasa keuangan. Bidang ini menjadi area yang sangat rawan terkena pembobolan ya, yang dapat merugikan bagi semua pihak. Sebagai negara yang berkembang yang memiliki peluang besar, arus transaksi online di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Nah, tentu saja hal ini menjadi celah bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan serangan pada dunia cyber. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai kewajiban untuk menciptakan sistem keamanan digital tingkat tinggi untuk mengamankan transaksi dan investasi ekonomi digital. Tantangan selanjutnya adalah persaingan semakin ketat. Perkembangan ekonomi digital ini juga membuat persaingan pasar semakin ketat karena banyaknya e-commerce memudahkan produk dari negara lain masuk ke Indonesia. Nah, ini menjadi saingan tersendiri bagi kita. Bagaimana cara kita agar produk yang kita miliki atau produk lokal ini bisa bersaing dengan produk-produk luar negeri. Tantangan selanjutnya adalah pengembangan sumber daya manusia. Perkembangan ekonomi digital juga menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia dalam hal SDM. Perlu diketahui bahwa tenaga ahli profesional di Indonesia dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital ini masih minim. Hal ini dikarenakan sinergi antara dunia pendidikan dengan industri selaku penyerap tenaga kerja kurang kuat. Banyak lulusan sarjana yang masih menganggur, dan salah satu solusinya adalah pemerintah kembali harus bekerja sama dengan cara mengedukasi masyarakat dan mempersiapkan sistem pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman agar memiliki daya saing yang baik dalam menghadapi ekonomi digital. Selanjutnya adalah ketersediaan akses internet yang berkualitas.
Internet merupakan infrastruktur terpenting untuk mendukung perkembangan ekonomi digital. Ini menjadi poin penting dalam ketersediaan akses internet yang mumpuni di hampir seluruh wilayah Indonesia. Saat ini akses internet masih terkonsentrasi di pulau-pulau besar di Indonesia saja, sedangkan pulau kecil masih memiliki keterbatasan untuk mengakses internet. Hal ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menyediakan infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia. Tantangan selanjutnya adalah regulasi yang tidak mengikuti perkembangan zaman. Regulasi hukum mengenai ekonomi digital perlu dirancang untuk mengikuti perkembangan zaman. Hukum klasik perlu dirombak dan disesuaikan dengan keadaan saat ini agar terjadi kesesuaian hukum dalam praktek ekonomi digital di Indonesia. Baik, sekian materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.